Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ayuwari Pusparini dengan NIM 1911031008 dari kelas 4A PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Selamat menyimak! Nah, adik-adik pasti penasaran kan, apa sih itu bangun datar? Bangun datar adalah bangunan geometri dengan permukaan datar yang terbentuk melalui garis dan titik sehingga membangun bangunan dua dimensi yang memiliki rumus luas dan keliling. Berikut ini beberapa istilah yang sering dipakai dalam bangun datar. Yang pertama ada sisi. Sisi merupakan garis pembatas dari suatu bidang datar. Yang dimaksud sisi pada gambar tersebut yaitu AB, BC, CD, dan DA. Selanjutnya ada sudut. Sudut adalah besaran rotasi antara dua garis antara dua bidang atau antara garis dengan bidang. Yang dimaksud sudut pada gambar tersebut yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai macam-macam bangun datar. Bangun datar terdiri dari berbagai macam jenis yang terdiri dari 8 jenis bangun datar, di antaranya yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, jajar ganjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran, dan layang-layang. Yang pertama ada persegi. Persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya siku-siku. Adapun ciri-ciri dari persegi yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, yang kedua, memiliki sudut-sudut yang sama besar yaitu 90 derajat, yang ketiga yaitu sisi-sisi persegi yang berlawanan akan selalu sejajar. Adapun rumus dari luas persegi yaitu sisi dikali sisi, dan keliling persegi rumusnya 4 dikali sisi. Selanjutnya ada persegi panjang. Ciri-ciri dari persegi panjang yaitu yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama. Yang kedua, sisi persegi panjang yang lebih panjang disebut panjang, dan sisi yang lebih pendek disebut dengan lebar. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan untuk saling membagi dua sama panjang. Yang keempat, setiap sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Adapun rumus dari persegi panjang yaitu luasnya panjang dikali lebar, dan keliling persegi panjang rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Yang ketiga ada segitiga dengan ciri-ciri 3 sisi garis lurus. Yang kedua terdiri dari 3 titik di setiap sudutnya dengan total 180 derajat. Ada banyak jenis segitiga yaitu segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Adapun rumus dari segitiga, rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Keliling segitiga rumusnya A ditambah B ditambah C. Selanjutnya yang keempat ada jajar ganjang dengan ciri-ciri yang pertama berbentuk segi 4, yang kedua sisi-sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama, yang ketiga sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yang keempat diagonal-diagonalnya berpotongan untuk saling membagi dua sama panjang. Adapun rumus luas jajar ganjang yaitu alas dikali tinggi, dan keliling dari jajar ganjang adalah 2 dikali A ditambah B. Yang kelima ada trapesium. Bangun datar ini merupakan segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Panjang sisinya mungkin bisa berbeda. Adapun rumus luas trapesium yaitu panjang dikali lebar, dan keliling trapesium rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Yang keenam ada belah ketupat dengan ciri-ciri yang pertama, keempat sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Yang kedua, sisi belah ketupat yang berlawanan sejajar. Yang ketiga, sudut belah ketupat yang berlawanan sama. Dan yang keempat, kedua diagonalnya tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Adapun rumus luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Rumus keliling belah ketupat yaitu sisi tambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau sisi dikali 4. Selanjutnya adalah lingkaran.
Lingkaran terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan R atau radius atau jari-jari. Lingkaran memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Adapun rumus luas lingkaran yaitu pi dikali jari-jari atau R kuadrat, dan keliling lingkaran yaitu rumusnya pi dikali diameter. Adapun bangun datar yang terakhir yaitu ada layang-layang dengan ciri-ciri yang pertama memiliki dua pasang sisi yang memiliki panjang yang sama, yang kedua memiliki dua garis diagonal yang tegak lurus dalam perpotongannya, yang ketiga memiliki satu sumbu simetri dan dua simetri putar. Adapun rumus luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 sama dengan 2 dikali luas dibagi diagonal 2. Diagonal 2 rumusnya yaitu 2 dikali luas dibagi diagonal 1. Sedangkan rumus keliling layang-layang yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D atau 2 dikali A ditambah C. Contoh soal. Panjang sebuah bingkai foto berbentuk persegi adalah 12 cm. Berapa luas dan keliling foto tersebut? Untuk menjawabnya, yaitu yang pertama kita akan mencari luas terlebih dahulu. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, yang artinya 12 cm dikali 12 cm, maka hasilnya adalah 144 cm persegi. Jadi luas bingkai foto tersebut adalah 144 cm persegi. Yang kedua, rumus keliling yaitu 4 dikali sisi. 4 dikali 12 cm hasilnya adalah 48 cm. Jadi, keliling bingkai foto tersebut adalah 48 cm. Nah, adik-adik selanjutnya kita akan belajar mengenai kesebangunan. Apa sih itu kesebangunan? Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, serta panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Dua bangun dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Contohnya, dua buah persegi walaupun ukuran keduanya berbeda, namun bentuknya sama, maka bisa dikatakan sebangun. Sedangkan sebanding artinya bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat dua buah persegi panjang di mana A memiliki panjang 4 cm dan lebar 2 cm, sedangkan B memiliki panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Syarat sebangun yaitu yang pertama, bentuknya sama, yang kedua, sisi yang bersesuaian sebanding. Pada gambar tersebut terlihat bahwa gambar A dan bangun B sebangun yaitu sama-sama berbentuk persegi panjang. Untuk menguji yang kedua yaitu panjang A berbanding panjang B yaitu 4 berbanding 8 yang sama-sama dibagi 4 maka hasilnya 1 berbanding 2. Sedangkan lebar A berbanding lebar B yaitu 2 berbanding 4 yang sama-sama dibagi 2 maka hasilnya adalah 1 berbanding 2. Dapat dilihat hasilnya yaitu sama 1 berbanding 2. Maka kedua gambar tersebut dapat dikatakan sebangun. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kongruen. Nah, adik-adik pasti penasaran kan apa sih itu kongruen? Dalam geometri, dua bangun datar atau objek lainnya disebut saling kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, atau salah satunya memiliki bentuk dan ukuran yang sama dari cerminan yang lain. Contoh, perhatikan gambar berikut ini, di mana terdapat dua buah segitiga siku-siku. Syarat kongruen yaitu yang pertama bentuknya sama dan yang kedua ukurannya sama. Terlihat pada gambar di atas yaitu bangun I dan bangun F sama-sama berbentuk segitiga siku-siku. Untuk menguji syarat yang kedua di mana dapat terlihat alas I sama dengan alas F yang artinya sama-sama 4 cm dan yang kedua tinggi segitiga siku-siku I dan tinggi segitiga siku-siku F sama-sama 3 cm berbanding 3 cm. Dan selanjutnya yaitu miring
segitiga I dan segitiga F yaitu sama-sama 5 cm, maka syarat kongruen terpenuhi sehingga gambar tersebut dapat dikatakan kongruen. Demikian video pembelajaran yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa adik-adik.